Di bukit yang jauh tampak kayu salib, tampak kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Allah kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung harum hingga tiba saat ajalmu. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota telah milikku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita berada dalam posisi Sabtu Sunyi. Kita mengingat peristiwa Yesus berada dalam kubur. Dan pada saat itu murid-murid juga sedang berduka karena Yesus berada dalam kubur. Nah, adakah peristiwa itu berbekas dalam diri kita bahwa Yesus masuk kubur karena segala dosa kita? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38 sampai dengan 42, bagaimana Yesus berada dalam kubur. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau merasakan kubur yang gelap karena kejahatan dosa kami. Engkau merasakan kesakitan yang amat sangat untuk membebaskan kami dari dapur api. Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Biarlah kami juga memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi dasar kehidupan kami yang baru. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika Yesus sudah disalib dan sudah wafat, lalu Yusuf dari Arimatea menghadap kepada Pilatus untuk meminta supaya Yesus boleh dikuburkan. Dan dia punya sebidang tanah yang masih baru, yang belum pernah dipakai. Jadi tanah baru itulah yang dipersembahkan untuk kubur Yesus. Lalu kemudian ada juga Nikodemus. Dia datang dengan rempah-rempah, wangi-wangian untuk memberikan sedikit wangi atau merempahi tubuh Yesus yang walaupun tergesa-gesa tidak bisa untuk dibersihkan dari darah, dan oleh karena itulah rempah-rempah ini sedikit menolong untuk tidak berbau. Jadi kita bisa melihat dua orang ini datang dalam keadaan Yesus sudah wafat, lalu mereka mempersembahkan hal yang baru dan hal yang wangi. Tentu ini tidak sedikit biayanya, tetapi mereka mau memberikan persembahan itu karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang kecil ketika mereka merasa Yesus sudah berbuat besar.
Tanah itu ada harganya. Rempah-rempah itu ada harganya. Tetapi bagi kedua orang itu, mereka mempersembahkan hanya sebagian kecil dari hidup baru yang sudah mereka terima, karena Yesus yang menebus mereka. Nah, sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita juga bisa mempersembahkan yang selalu diperbaharui untuk berbau harum, berbau wangi bagi kemuliaan Tuhan. Bukankah kita memperingati hari Paskah sudah berkali-kali? Nah, apakah di Sabtu Sunyi ini kita bisa untuk belajar bertekad supaya kita memberikan persembahan yang selalu diperbaharui dan juga memberikan warna-warna yang harum atau bau-bau yang harum, yang wangi, yang keluar dari hidup kita. Misalnya, bagaimana kehidupan kita yang sudah Tuhan perbaharui itu memberikan keharuman untuk tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang kejahatan, berpikir tentang kelicikan, berpikir tentang kecurangan, berpikir untuk melakukan hal yang tidak benar. Karena di dalam kemarahan seringkali kita juga berpikir untuk menjadi jahat. Gemes aku, ya. Coba kalau aku udah ingat punya Tuhan, sudah tak pukul kamu, gitu ya. Nah, ini pikiran. Tapi kan kita mengatakan coba kalau aku udah ingat Tuhan. Nah, itu sebetulnya udah ingat. Karena kita sudah mau memukul dan kita penuh dengan kemarahan, kebencian, bahkan bukan cuma sekedar mukul, bisa juga lebih dari itu. Bisakah kita selalu mengalami pembaharuan di dalam kasih Kristus ketika tiap-tiap hari kita berkomunikasi dengan Kristus dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan sehingga kita punya pembaharuan, lalu dari kehidupan kita, dari pikiran kita ini lahir pikiran-pikiran baru yang berbau harum. Meskipun ada banyak orang tidak suka dengan kita, tetapi kalau kita berbuat sesuatu yang berbau harum, berpikir sesuatu yang berbau harum, pasti harumnya itu akan dinikmati. Wanginya enak. Siapa toh? Ternyata orang Kristen. Tapi bagaimanapun ya wanginya enak gitu ya. Nah, itu tetap akan membuat seseorang itu akhirnya tidak lagi melakukan kejahatan. Kita melihat Nikodemus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, akhirnya dia bisa memberikan hal yang berbau harum. Ya, karena apa? Karena perjumpaan itu mengubah hidupnya. Nah, kita juga berpikir untuk keharuman kerajaan Allah. Segala sesuatu yang kita pikirkan adalah untuk keharuman kerajaan Allah. Kita akan sunyikan perbuatan kita dari segala perbuatan yang jahat. Nah, tadi dipikir aja ya, belum diperbuat. Tapi tidak jarang melangkah melalui perbuatan. Nah, kita sunyikan perbuatan hidup kita dari segala kejahatan. Ya. Disunyikan, disepikan, disekip, dihapus. Gitu ya. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang mengharumkan nama Kristus dan memuliakan kerajaan Allah. Itulah terus-menerus yang harus kita perbuat. Saudara-saudara, seorang anak itu sedang makan roti, lalu dia digandeng oleh ibunya pulang sekolah. Ya, pulang sekolah, dia makan roti di jalan sambil digandeng. Tetapi tiba-tiba dari samping itu lewat temannya, teman sekelasnya, sambil menundukkan kepala. Teman itu jalan ya sedikit lesu gitu ya, dia hanya diam saja. Dan teman yang sedang makan roti itu lihat, duh, sepatunya temanku ini kok bolong ya, kalau tadi dari depan nggak kelihatan. Ternyata ketika dia jalan dari belakang, kok sudah ada lubangnya, sudah mangap-mangap. Itu sebabnya dia jalan dengan hati-hati dan dengan menunduk supaya sepatunya ini tidak tambah rusak. Akhirnya dia berkata kepada mamahnya, "Mah, kita kan orang Kristen ya. Guru sekolah minggu mengatakan berbuatlah sesuatu yang baik supaya banyak orang mengenal Kristus." "Iya, kamu tadi diajari firman Tuhan itu?" "Iya." "Sekarang saya mau berbuat, boleh enggak?" "Apa?" mamahnya tanya. "Kamu bisa apa?" "Lihatlah temanku, sepatunya mangap-mangap." Mamahnya diam. "Lalu, ini sepatu kayaknya cukup deh buat dia."
kita kan pulang naik mobil. Ya. Aku nggak usah sepatuan aja. Kan sepatuku masih ada di rumah. Masih ada 2 kan. Jadi kan aku punya 3. Jadi nggak apa-apa ya. Kasih untuk temanku ini 1. Mamahnya memandang, lihat, mikir ya. Tapi akhirnya dia jongkok dan memeluk anaknya. Silahkan. Kalau kamu ingin mengharumkan kerajaan Allah, Mama rela. Nah, Mama dukung, Mama bersyukur kamu punya hati untuk memuliakan Tuhan. Lalu anak itu segera berlari, memanggil temannya, melepas sepatunya, memberikan kepada temannya. Temannya bingung. Lalu kamu pulang pakai apa? Nggak apa-apa, aku masih ada kaos kaki, aku kan naik mobil. Teman itu terharu dan dia berterima kasih. Melepas sepatu yang sudah bodol itu, yang sudah rusak, dan memakai sepatu baru. Kemudian dia lompat-lompat dengan gembira, dengan sukacita. Dan dia berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Doaku terkabul. Besok Paskah, perayaan di gereja, aku punya sepatu. Aku tidak malu. Nah, temannya ini kaget. Oh, kamu ternyata mau pelayanan ya? Iya, aku ikut nyanyi di gereja, paduan suara anak-anak. Tapi tadi tuh aku malu banget. Bagaimana ya? Sepatuku kan jelek, sudah rusak pula. Tapi sekarang kamu kasih. Aku punya kemantapan, aku punya sukacita, aku nggak malu lagi. Temannya itu mengatakan, saya juga besok kepingin ikut Paskahan. Ya. Saudara-saudara, ini adalah perbuatan yang mengharumkan kerajaan Allah. Bagaimana keluarga ini bisa berbagi, bisa menyatakan hadirnya kerajaan Allah. Sungguh anak ini, anak yang tidak lagi berpikir tentang kejahatan, membuat dirinya itu bisa melakukan sesuatu yang menggambarkan kehidupan dalam Kristus. Dia mensunyikan dirinya dari pikiran jahat, dia mensunyikan dirinya dari perbuatan-perbuatan egois. Dan kemudian dia menyatakan kehidupannya, karena dia mendengar firman. Apa yang dikatakan firman, itu yang dia lakukan. Masih banyak contoh lain, bagaimana kita bisa mensunyikan pikiran dan perbuatan kita, perkataan kita, kehendak kita, kemauan kita dari dosa. Lalu kita hidup di dalam pembaharuan, mempersembahkan segala sesuatu yang bagus, yang baru, dan yang harum. Itulah gunanya kita belajar memasuki Sabtu Sunyi, supaya kita bisa mensunyikan segala dosa kita. Dan kita akan merayakan kebangkitan Yesus, kebangkitan kita juga, dan kita hidup dengan segala pembaharuan dan segala wewangian yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Lanjutkanlah kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Banyak hal seringkali kami tidak ingat untuk mengharumkan nama kerajaan Allah, karena kami hanya ingat kepentingan diri dan keluarga kami. Ego kami sangat tinggi. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Sabtu Sunyi ini kami rayakan untuk kami diingatkan bagaimana kami akan hidup dalam kesukacitaan sorgawi, memberikan persembahan yang harum, yang menguduskan nama Allah. Dan dengan demikian kami akan menjadi saksi Tuhan, saksi yang hidup, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Mesias yang mengubah hidup kami. Mampukan kami mensunyikan segala kegelapan-kegelapan dan kuasa-kuasa dosa melalui karya, kematian, dan kebangkitan Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari